Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 234 ayat 7. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Kamis 15 Juli 2021 dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 3 mengatakan, "Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Naung tasihod dosere dohot perakmuna, jala sitidangi dopak hamudo tasiki, namang gagat tusibukmuna songon api, di papungu hamudo arta diakka arina parpudi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, makin banyak uang yang dia miliki, makin banyak masalah yang akan dia alami. Begitu ditulis oleh C.H. Spurgeon. Kekayaan bukanlah tanda perkenanan Tuhan. Kemiskinan bukanlah tanda ketidaksenangan Tuhan. Begitu pula tulis J.C. Riley. Jika ditanyakan siapa yang mau menjadi kaya, pasti kita semua akan mengangkat tangan, tanda ingin turut menjadi kaya. Tentu semua orang di dunia ini ingin menjadi kaya, minimal berkecukupan. Tidak ada yang mau menjadi miskin. Ada orang berpikir bahwa kekayaan duniawi boleh menjadi jaminan untuk kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Menjadi kaya tidaklah salah, tetapi menjadi kaya tanpa mengerti untuk apa kita kaya, itu bisa membuat seseorang menjadi salah langkah. Kayalah, tetapi juga memiliki harta di surga. Yakobus menulis bahwa bagi orang-orang kaya, mereka harus menangis dan meratap atas sengsara yang akan menimpa mereka. Yakobus pasal 5 ayat 1. Mengapa orang kaya harus menangis dan meratap? Bukankah mereka kaya? Bukankah mereka bisa menikmati dunia, memakan makanan enak-enak, naik mobil mewah, bisa tidur di kasur yang sangat empuk? Apa saja yang membuat orang kaya menjadi sengsara? Yakobus memperingatkan agar tidak menipu orang-orang yang berhutang budi kepada kita. Orang-orang yang menjadi kaya pada zaman Yakobus memperoleh kekayaannya dari gaji pekerjanya
yang tidak dibayar secara penuh. Gaji pekerja dipotong dan itu sudah berlangsung secara lama. Kekayaan yang diperoleh tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk berpoya-poya dalam kemewahan. Dalam kemewahan, kamu telah hidup berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu seperti pada hari penyembelihan. Yakobus pasal 5 ayat 5. Sehingga jeritan orang-orang yang upahnya dipotong tersebut sampai kepada Allah. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu telah tahan, kamu telah potong dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Mereka yang menyabit hasil panenmu, mereka berteriak kepada Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 4. Saudara-saudara, kekayaan yang diperoleh dengan jalan seperti itu adalah sia-sia, karena akan menjadi malapetaka. Jadi, sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Kesengsaraan orang kaya adalah ketika kekayaan yang mereka miliki di dunia ini dapat dengan mudah menjadi busuk. Di seluruh firman Tuhan ada peringatan yang memperingatkan kita terhadap dosa yang disengaja. Kesepakatan dalam pinjam-meminjam uang atau apa saja dengan balas bunga atau imbalan, kita harus pikirkan kembali. Jangan sampai memberatkan kepada orang yang kita beri pinjaman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Tuhan telah membuat kami kaya di dalam Yesus Kristus, penuh dengan kasih karunia. Maka bantulah kami untuk hidup berlaku seperti Kristus, yang memilih miskin tetapi melakukan banyak kekayaan, menolong banyak orang, menyembuhkan banyak orang, membawa banyak orang masuk dalam kerajaan Allah. Tolonglah kami untuk melakukan hal yang sama meniru Kristus, karena pengasihan-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 234 ayat 7. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.